Sebelum kita mulai inform concern, ada 4 teori prinsipal. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah tahu. Coba saya mengingatkan aja sambil saya cerita. Supaya karena saya juga setelah saya belajar, baru saya lebih ingat lagi. Itu semacam kayak, ya ampun kenapa sih saya jadi dokter? Orang seperti saya gitu loh ya. Kayak gini orangnya. Seperti ini, kenapa sih kok jadi dokter gitu ya? Setelah saya belajar itu, ya Allah, ternyata ilmu, ya, ternyata ini ya bukannya itu ya, ternyata sesuatu yang sangat nobel gitu, mulia. Jadi orang-orang baik yang harusnya bergerak di layanan kesehatan dan saya yakin Bapak Ibu juga sama ya orang-orang yang gampang tersentuh. Kenapa belajar yang seperti ini? Ini kan orang-orang yang ingin ngasih terbaik untuk pasiennya, bukan orang yang supaya saya tambah kaya. Kayaknya enggak ada yang kayak gitu ya. Jadi supaya supaya kita itu bisa lebih baik, supaya juga memberikan proteksi untuk pasien dan juga untuk kita, ya. Supaya kalau kita itu jadi dokter-dokter yang baik, perawat-perawat juga yang baik, termasuk saya juga jadi kalau misalnya saya jadi narasumber juga narasumber yang humble, yang baik. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata dikembalikan lagi. Kamu ingat sih, kenapa sih? Apa prinsipnya untuk di kedokteran, pelayanan kedokteran itu, jadi dokter itu. Nah, saya bukan orang yang beretika sekali, tentu saja enggak ya. Cuma saya kembalikan aja. Nah, nanti saya saya mengingatkan kembali dan saya ada beberapa cerita supaya lebih ingat. Terutama tentang diri saya atau cerita-cerita yang kaitan dengan saya. Pertama adalah otonomi. Ya, bahwa prinsip ini dalam etika mensyaratkan bahwa dalam konteks layanan kesehatan, para profesional kesehatan mengakui dan mendukung nilai-nilai unik, prioritas, preferensinya pasien. Ini hak otonomi mereka. Jadi kita itu jangan karena kita punya power, ya kita punya power, itu akhirnya melanggar hak otonominya dia. Termasuk misalnya ya, miskin, lu nggak punya duit semua, anak lu banyak, wajib vasektomi. Kalau nggak dapat bansos. Nah, itu berarti melanggar hak otonominya dia. Power kita gunakan untuk memaksa dia memilih jalan yang ini. Ya, kalau menurut saya, ya kalau kamu nggak bisa bantu, udah diem, diem aja. Jangan nggak usah nyuruh paksa vaksetomi ya kan. Ya kalau misalnya saya nggak bisa bantu kamu karena kamu beranak 11. Ya sudah lu diem aja. Diam aja, akui mohon maaf saya tidak bisa membantu karena keterbatasan saya. Jangan marah-marah orang disuruh vasektomi. Wajib kalau nggak gitu nanti kamu nggak dapat bansos. Nah misalkan contoh nih ya, walaupun ini contoh. Termasuk juga begitu hak otonominya dia. Artinya niat kita adalah menyampaikan rekomendasi, tindakan, penjelasan itu istilahnya dikembalikan kepada kesukarelaannya dia untuk memilih supaya dia itu benar-benar otoritasnya itu benar-benar iya saya setuju setelah dokter jelaskan semuanya. Maksudnya begitu. Nah, ini idealnya seperti itu, otonomi ya. Adalah dia bilang beneficent. Nah, dia bilang mensyaratkan profesional kesehatan secara etika itu untuk berbuat baik terhadap pasien dan mereka secara aktif peduli terhadap kesejahteraan pasien. Artinya kita itu harus kalau ngomong itu harus baik. Dia bilang, tuh gambarnya meluknya. Jadi kalau ibaratnya itu kalau kamu nggak suka diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan dia seperti kamu nggak suka diperlakukannya. Jadi kalau dia tanya, ya jawab dengan baik. Jangan sakiti hatinya gitu ya. Semata-mata sengaja menyakiti hatinya. Misalkan dia bertanya atau dia menolak, dia nggak bersedia terus Anda langsung marah, menyakiti, mengata-ngatain. Contoh nih yang saya lihat ya cerita. Ada satu dokter ya, dokter bedah plastik. Nah, ini cerita ya. Jadi ini ceritanya dari teman saya dokter bedah. Waktu itu dokter bedah plastik ini itu kan operasi keluar ya, jadi penis pada anak-anak yang lubangnya itu mestinya di ujung tapi di ini di bawahnya apa namanya ya, tuh mungkin ada dokter yang ingat ya. Intinya ini harusnya dokter bedah plastik atau dokter urologi yang operasinya itu harus beberapa kali. Nah, karena dokter plastik ini mungkin entah gimana komunikasi sama ibu ini, jadi dia pakai
Waktu itu udah BPJS, cuma diarahkan ke umum karena kalau BPJS antriannya panjang. Nah, si ibu ini udah habis uang banyak. Si ibu ini adalah single parent, udah habis uang banyak. Nah, ternyata waktunya angkat jahitan. Si dokter ini bilang, Bu, angkat jahitan. Sekarang udah dioperasi berapa kali, terus yang terakhir itu mau angkat jahitan. Iya dok, gitu. Waktu kepraktekannya. Ini angkat jahitan ya. Nah, ini jahitannya diangkatnya di kamar operasi. Dia bilang si dokter ini. Terus si ibu itu, dok, maaf dok, bisa nggak angkat jahitannya? Kan tinggal angkat jahitan. Bisa nggak di poli aja, nggak usah di kamar operasi. Oh, nggak bisa. Sakit ini. Kalau misalnya ini, emang ibu mau tanggung jawab? Dia bilang gitu. Ibunya diam. Ini ini saya nggak ngarang ya. Terus si dokter itu, aduh. Si dokter itu, dokter bedah itu jepit, jepit apa, hmm, penisnya anak itu ya, pakai alat, dijepit. Dia bilang gini, nih loh, kalau nggak percaya, ibu nggak percaya, nih, tuh dijepit. Terus anak itu teriak, ah, terus ibu itu teriak, dokter, ah, iya, dokter. Sambil nangis, "Ah, jangan dokter, itu anak saya, jangan dokter, iya, iya saya setuju dokter, saya mau dioperasi." Jadi ibu itu sampai teriak nangis. Rame kan, ada apa gitu kan. Si dokter satunya terus dibilang, oh ini udah perawatnya lapor kan. Terus si untuk dokter satunya itu baik ya. Udah deh, anu, tenangkan ibunya dulu. Terus dipanggil bilang, ya sudah, m- mau dijadwalin operasi kan. Akhirnya dibilangin ibu itu, bu, bu, udah nggak usah, kata dokter satunya. Akhirnya diarahkan ke dokter yang lain dan kemudian dikerjakan dan nggak perlu dioperasi di kamar operasi, cukup di rawat jalan aja di polinya selesai gitu. Nah ini contoh ya, jadi beberapa ada yang nyampaikan tuh dengan cara yang kasar ya. Let's say ngomong itu kasar, menyakitkan hati. Yang saya mengerti mungkin karena mungkin kurang sabar atau bagaimana, atau mungkin ada sesuatu dan entahlah apapun alasannya. Dia bilang, kalaupun Anda menyampaikan segala yang kamu tahu, pengetahuan yang kamu punya, informasi yang kamu dapatkan, apapun yang kamu tahu ya, ilmu yang kamu pelajari, apapun pengalaman pun yang kamu punya, sampaikanlah dengan cara yang baik. Meskipun itu kabar buruk sekalipun, sampaikannya dengan cara yang baik. Ya, jadi jangan cara yang kasar. Meskipun kamu benar sekalipun, ya sampaikan dengan cara yang baik. Dia bilang, beberapa ada dokter yang misalnya yang kadang mungkin terburu-buru atau apa. Ini gagal ginjal, harus hemodialisa, harus ini, cuci darah. Kalau nggak, ini nggak bisa, Pak. Padahal sementara bapaknya itu untuk kaget waktu tahu itu disebut gagal ginjal aja dia kaget. Tapi kan kadang kita nggak ada waktu untuk basa-basi. Jadi memaksa udah, pokoknya harus cuci darah gitu ya. Beberapa banyak yang terluka gitu ya. Tapi saya juga mengerti. Nah, cuma saya mau ingatkan bahwa kalaupun itu kabar buruk ya, sampaikan dengan dengan cara yang baik. Kalaupun orang itu masih perlu memproses ya, berespon atas kabar buruk yang disampaikan, kasih mereka waktu ya. Eh, Berikan momen untuk mereka untuk dia berduka, untuk dia mungkin keluar air mata, menangis. Nah, ini yang saya bilang bahwa beneficent. Nah, kadang dengan segala yang kita tahu, kepintaran yang kita tahu, ya, power yang kita punya, kadang kita merasa bahwa ini tentang saya, bukan tentang kamu. Bahkan untuk aku sedikit peduli aja udah there's no time gitu, karena uh, urusanku masih banyak. Nah, ini ya, jadi sedapat mungkin kalau kalau ini diingetin kembali, beneficent itu sekalipun kamu benar, sampaikan dengan cara yang baik. Lihat mereka sebagai seorang manusia seutuhnya yang punya perasaan, punya masa depan, punya mimpi, punya harapan, punya keinginan, ya, punya punya seperti yang kitanya yang inginkan gitu. Jadi kadang ada beberapa keputusan-keputusan momen di mana mereka itu merasa mungkin dunia itu sudah seperti kebalik ya. Tapi kan kadang kita nggak bisa melihat itu dari sisi itu. Kadang seperti dunia itu udah kebalik buat mereka, tapi buat kita kan kadang kita tidak melihatnya seperti itu. Nah, di satu sisi inilah yang perlu kita pahami bahwa sampaikan dengan cara yang baik. Nah,
Berkaitan dengan informed consent itu juga begitu. Nah, kalau misalkan Anda lihat waktu disampaikan satu kalimat, ibunya udah keluar air mata, ya stop, berhenti, gitu ya. Jadi jangan jangan langsung tugasku belum selesai, kamu harus selesaikan dulu. Kamu harus dengarkan ini aku sampai selesai. Ya, ada yang seperti itu ya. Nah, pada kenyataannya tidak bisa seperti itu. Diingatkan kembali, makanya ada kewajiban etika. Secara etika, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Non-maleficent. Jadi ini kalau yang tadi tentang hatinya nyampaikan cara baik, niatnya kita baik. Tapi kalau non-maleficent itu tindakannya menghindari menimbulkan bahaya buat pasiennya. Jadi contohnya udah jelas nggak perlu di SC, ngapain di SC, itu non-maleficent, melukai pasiennya. Udah jelas nggak perlu diinduksi, kenapa diinduksi, itu jelas melukai pasiennya. Udah nggak perlu tindakan ini itu ditambahin ya, atau mungkin ya itu tadi melukai secara sengaja dalam tanda kutip merugikan dalam tujuan mungkin ada konflik of interest. Non maleficent sekali lagi ya. Jadi juga jangan ya misalnya ya. Misal nih maaf ya kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang terjadi itu kan karena non maleficent. Jadi mestinya cukup diperiksa ini sampai kemana-mana ya. Beberapa ada yang dalam tanda kutip ya. hmm, Ya memang ada terjadi. Ya, jadi istilahnya ya dikembalikan kepada kita sendiri masing-masing ya daripada individunya. Sopan, bermartabat, dan respect. Jadi ini juga sekaligus ngurangi resiko litigasi karena setiap orang itu jangan karena tua kamu nggak perlu tahu semua. Oh karena kamu orang nggak punya. Oh karena kamu nggak orang status ekonominya rendah sehingga akhirnya diperlakukan atau cara memperlakukan kita sama. Ini namanya diskriminasi yang sebenarnya ini nyata tapi tampak terselubung yang tidak kelihatan tapi sebenarnya nyata gitu ya. Ada gitu beberapa bahkan justice ini terjadi juga buat kita sendiri di lingkungan kita sendiri terhadap kita sendiri juga masih banyak hal-hal seperti itu. Nah, ini jadi setiap individu itu harus diperlakukan seperti ini. Nah,